Oke lah Cengs, welcome back di channel Vijinti. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Otonari Tenshi part 2-nya. Nah di part kali ini Cengs akan merangkum chapter 3 dan 4 dari volume 3-nya. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Cengs dengan cara subrek channel kecil kita ini. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami, oke? Belum usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, diawali pada saat Amane sedang berada di sekolah. Tepatnya sedang berjalan mengitari koridor sekolah. Di sini, Amane mendengar suara yang sedikit familiar di telinganya. Namun Amane juga mendengar suara orang lain yang menandakan kalau ada orang lain juga di situ. Amane pun mencoba menaiki tangga dan mengintip ke arah koridor di mana suara tersebut berasal. Nah, di sini Cengs, Amane menyaksikan Mahiro atau Shina. Ya, sekarang kita panggil jadi Mahiro aja lah ya, Cengs. Nah, Amane di sini menyaksikan Mahiro yang sedang berduaan dengan pria lain di koridor tersebut. Hop, ngapain nih? Hehe. Nah, santai-santai, nggak ada enternya kok. Lebih tepatnya, di sini Mahiro sedang ditembak oleh pria lain. Amane melihat momen tersebut, seketika kembali diingatkan kalau Mahiro ialah seorang gadis malaikat dengan kecantikan luar biasa di sekolahnya. Nah, namun karena belakangan ini Amane sudah sangat dekat dengan Mahiro, ia sampai-sampai melupakan fakta tersebut. Nah, di sini Cengs, awalnya Amane tidak ingin menguping lebih jauh lagi. Namun, entah kenapa firasat Amane sedikit tidak enak untuk pengakuan cinta kali itu. Amane pun memutuskan untuk menguping sebentar untuk berjaga-jaga. Nah, di sini Amane mendengar kalau si pria tersebut terlihat sedikit memaksa Mahiro agar mau menjadi pacarnya. Namun seperti biasa Mahiro dengan tenang menolaknya dengan alasan yang logis. Namun Cengs, pria tersebut terus-menerus memaksa Mahiro, bahkan sampai memegang tangan Mahiro dengan paksa. Mahiro yang tadinya terlihat tenang mulai sedikit ketakutan. Namun Mahiro masih berupaya melawan dan mencoba melepaskan genggaman pria tersebut. Nah, karena tak kunjung juga dilepaskan, Amane pun merasa kalau ia terpaksa ikut campur kali ini. Amane pun seketika menegur pria tersebut sambil berjalan ke arah Mahiro. Mahiro yang melihat kedatangan Amane langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk melepaskan diri dan langsung bersembunyi di belakang Amane. Pria tadi pun seketika langsung pucat lalu meminta maaf dengan singkat dan langsung main pergi aja. Nah, kemudian Amane pun langsung menanyakan kondisi Mahiro untuk memastikan ia tidak kenapa-kenapa. Mahiro menjawab dengan senyum kecilnya kalau ia baik-baik saja. Namun di sini Amane sadar kalau Mahiro sedikit gemetar ketakutan akan kejadian tadi. Mahiro pun mengucapkan terima kasih kepada Amane dan langsung pergi. Nah, kalau kalian tanya Cengs, kenapa si Mahiro ini main pergi aja? Ya karena si Amane dan Mahiro memutuskan untuk tidak terlalu banyak berinteraksi di sekolah demi menyembunyikan hubungan rahasia mereka, oke? Nah, oke, kemudian dilanjutkan sesampainya di rumah. Di sini, Mahiro tengah duduk di sofa tepatnya di apartemen Amane. Amane melihat itu pun kemudian memutuskan untuk duduk di samping Mahiro. Amane pun kembali bertanya mengenai kejadian tadi siang di sekolah. Mahiro menjawab kalau itu sudah biasa terjadi, namun kali ini memang agak sedikit menakutkan dan berlebihan. Mendengar itu, Amane pun terlihat sangat khawatir kepada Mahiro. Mahiro yang menyadari itu langsung menjawab kalau ia baik-baik saja dan ia juga tidak segan-segan untuk memukul balik jika dipaksa seperti tadi lagi. Nah, mendengar pembelaan dari Mahiro, Amane pun spontan langsung mengelus kepala Mahiro seakan untuk menenangkannya. Merasakan sentuhan dari Amane, Mahiro pun seketika langsung menutup matanya seakan ingin menikmati belayan dari Amane. Nah, kemudian Mahiro kembali berkata kalau ia sebenarnya sangat risih disukai banyak orang. Mahiro menjawab kalau ia hanya ingin hubungan yang serius. Sehingga Cengs, itulah alasan mengapa Mahiro selalu menolak pengakuan cinta dari orang lain. Karena mereka sama sekali tidak mengenal Mahiro dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Nah, si Mahiro Cengs merasa kalau itulah yang membuat hubungan tidak akan serius nantinya. Sehingga Mahiro tidak pernah menerima pengakuan cinta dari orang lain. Mahiro juga bahkan berkata di sini kalau ia tidak sudi jika disentuh oleh orang lain kecuali ia sendiri yang mengizinkannya. Nah, yang lucunya Cengs, saat Mahiro berkata demikian, tangannya si Amane ini masih sedang membelai kepalanya si Mahiro.
Seakan Amane di sini merasa kalau perkataan Mahiru barusan sangat kena kepada dirinya. Amane pun seketika spontan menghentikan sentuhannya dan terdiam canggung. Nah, namun Mahiru menyadari tangan Amane yang tiba-tiba berhenti mengelusnya. Mahiru pun seketika menatap tajam ke arah Amane, seakan protes mengapa Amane menghentikan belayannya. Mahiru pun menjawab kalau Amane beda dari pria lain. Dengan kata lain, Mahiru memberikan izin khusus kepada Amane untuk menyentuh Mahiru sepuasnya. Mendengar itu, Amane pun seketika tersipu malu dan melanjutkan belayannya. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya, saat Amane dan Itsuki sedang berjalan ke kantin untuk makan siang. Nah, tiba-tiba Yuta datang entah dari mana dan bergabung tiba-tiba dengan mereka. Amane melihat itu sedikit terkejut, namun saat menyadari kalau itu ialah Yuta, Amane pun seketika tenang kembali. Yuta pun kemudian meminta bergabung untuk makan siang bersama dengan Amane dan juga Itsuki. Nah, namun di sini Amane tidak langsung menjawab permintaan dari Yuta tersebut. Amane sempat terdiam sebentar dan memutuskan untuk bertanya terakhir kali ke Yuta. Amane bertanya mengapa Yuta sangat ingin berteman dengan dirinya. Nah, di sini si Amane ini lagi-lagi terlalu merendahkan dirinya sampai-sampai ia mencurigai kalau si Yuta ini memiliki alasan tersembunyi saat mendekati dirinya. Nah, namun Yuta menjawab dengan santai kalau ia hanya ingin mengenal Amane sebagai teman. Yuta menjawab kalau pertemanan yang baik ialah jika mereka saling ingin mengenal satu sama lain dengan tulus dan tidak mengharapkan manfaat atau apapun itu untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, setelah mendengar itu, Amane pun seketika sadar kalau ia sudah salah bertanya demikian dan mencurigai Yuta terus-menerus. Amane pun mendesah lega dan mereka pun makan siang bersama. Oke, kemudian dilanjutkan di malam hari saat Amane dan Mahiru baru saja selesai makan malam. Di sini Mahiru terlihat sedikit bad mood. Amane bisa menyadari itu dari ekspresi Mahiru sejak ia pulang ke rumah tadi. Amane pun seketika mencoba mengingat kejadian mana yang ia lakukan sehingga membuat Mahiru marah seperti ini. Namun Amane tidak bisa menemukan petunjuk sama sekali, mengingat mereka juga jarang bicara hari itu. Amane pun akhirnya memutuskan untuk bertanya. Nah, di sisi lain, Mahiru yang tiba-tiba ditanya oleh Amane seketika sontak kaget seakan ia memang sedang memendam sesuatu. Namun Mahiru awalnya tidak mau mengaku dan malah meminta maaf balik kepada Amane. Mahiru berkata kalau ini memang ada hubungannya dengan Amane. Namun Amane sama sekali tidak berbuat salah di sini. Mendengar itu, Amane pun malah semakin penasaran dan terus mendesak Mahiru agar mau jujur. Mahiru pun akhirnya mengalah dan berkata kalau ia cemburu dengan Yuta yang selalu bisa berada di dekat Amane sepanjang hari saat di sekolah. Mahiru cemburu karena dirinya sama sekali tidak bisa mengobrol maupun dekat dengan Amane demi menjaga citra mereka berdua. Yang dimana itu juga merupakan usulan dari Amane sendiri agar mereka tidak terlalu dekat di sekolah. Nah, si Amane ini nggak mau kalau si Mahiru ini nantinya kena rumor karena dekat dengan seorang siswa biasa seperti dirinya. Mendengar alasan itu, Mahiru malah semakin geram dengan Amane yang selalu merendahkan dirinya. Mahiru pun membalas sambil mencolek-colek pipi Amane kalau Amane tidak boleh merendahkan diri terus-menerus. Mahiru berkata kalau sifat Amane yang seperti itu hanya akan membuat orang yang berada di dekat Amane merasa tidak dihargai. Salah satunya ialah si Mahiru. Mahiru merasa setiap kali Amane merendahkan diri, itu membuat Mahiru seperti tidak dihargai karena ia sendiri tahu sebaik apa dan sekeren apa Amane. Mendengar itu, Amane pun seketika menunduk merasa bersalah dan meminta maaf kepada Mahiru. Mahiru pun kemudian mulai sedikit tenang dan berkata kalau ia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Mahiru ingin dekat dan mengobrol santai dengan Amane di sekolah. Mahiru berkata demikian dengan wajah sedihnya seakan ingin dituruti kemauannya. Nah, melihat pemandangan tersebut, Amane pun seketika pasrah dan menuruti kemauan Mahiru. Amane pun mengizinkan Mahiru untuk berbicara dengannya di sekolah, asal dengan tahapan yang pelan. Jadi nggak langsung main akrab terus nempel-nempelan gitu ya, Karena gimana pun, Amane ini tetap memperhatikan kondisi agar Mahiru tidak terkena masalah nantinya. Nah, mendengar usulan dari Amane, Mahiru pun seketika cerah kembali dan langsung tersenyum puas dan bersinar bagaikan malaikat. Oke lah sekian pembahasan part 2-nya. Nah, tengok tuh, kalau istri muda dan merajuk, payah ya kan
Jadi saranku, kalau kalian kawin muda, apalagi kalau masih SMA, ya usahainlah jangan menjauh dari istri kalian ya. Karena dia juga pasti pengen diperhatikan bukan hanya di rumah, namun juga di sekolah, oke? Sekian pembahasan dan saran dari Mimin, sampai berjumpa di part 3-nya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, cheers!